Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perubahan sosial ini merupakan salah satu konsep sosiologi yang dampaknya sangat kita rasakan pada zaman digital ini atau zaman modern saat ini. Lalu, bagaimanakah implikasi perubahan sosial dalam pendidikan? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rani Azahra dengan NIM 2304055010026 dari kelas B Pendidikan Khusus Angkatan 2023. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan, saya akan menayangkan konten sosiologi berikut ini. Berikut adalah daftar pembahasan. 1. Perubahan sosial dan pendidikan. Yang kedua, perubahan sosial di pendidikan. Yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan pendidikan. Yang keempat, fenomena perubahan sosial di lingkungan sekolah atau kampus. Dan yang kelima, gap yang terjadi antara keduanya. Pembahasan pertama, perubahan sosial dan pendidikan. Perubahan sosial menurut Max Weber adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan dan struktur di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif dan serta penghidupan sosial untuk mendapatkan penghidupan sosial yang lebih bermartabat. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman mengenai objek tertentu dan spesifik. Pembahasan kedua, perubahan sosial di pendidikan. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, pendidikan juga mengalami perubahan. Hal yang lebih konkret dan pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan adalah ketika perubahan sosial membawa kepada perbaikan ekonomi masyarakat dan menuntun mereka akan memenuhi kebutuhan akan hasil teknologi seperti komputer atau laptop. Maka, ketika seseorang anak yang mendapat tugas dari gurunya untuk membuat karya tulis sederhana yang bahannya tersedia lewat internet, maka secara langsung dan jelas dampak dan pengaruh akan adanya perubahan sosial. Pembahasan ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan pendidikan. Bagaimana sih hubungan timbal balik antara perubahan sosial dan pendidikan? Perubahan sosial menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi sistem sosial, yang termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Sebab karena pendidikan ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Lalu, pendidikan dalam rangka meningkatkan kemampuan peserta didik yang dianalisis kritis berperan untuk menanamkan keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai baru tentang cara berpikir manusia. Dengan kata lain, pendidikan akan membantu dalam menghadapi perubahan-perubahan. Singkatnya, perubahan sosial berpengaruh pada pendidikan, dan pendidikan untuk perubahan sosial. Pembahasan keempat, fenomena perubahan sosial di lingkungan sekolah atau kampus. Berikut adalah beberapa fenomena perubahan sosial yang sering kita jalani. Yang pertama, fenomena media pembelajaran melalui video YouTube. Sekarang ini, banyak guru dan dosen yang mempermudah pembelajaran dengan hanya membagikan link YouTube yang berisi video pembelajaran kepada peserta didiknya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah peserta didik mengakses pembelajaran dan mengulang-ulangnya. Hal ini adalah salah satu perubahan sosial di mana karena adanya teknologi. Yang kedua, fenomena sistem pengumpulan tugas di LMS atau website kampus. Dengan kecanggihan teknologi ini, membuat metode pengumpulan tugas yang dahulu dikumpulkan manual kepada dosen, kini dipermudah dengan pengumpulan di website atau LMS kampus. Yang ketiga, bentuk tugas yang dikumpulkan tidak lagi melalui media kertas atau folio, melainkan berbentuk file Word, PowerPoint, Excel, dan berbagai media juga.
Fenomena ini sudah terjadi sejak lama dan marak dilakukan sejak pandemi COVID-19. Dikarenakan adanya anjuran belajar dari rumah dan sebagian besar pendidik telah beralih ke media tugas berbentuk file dibandingkan kertas. Hal tersebut menyebabkan peserta didik tidak akan lagi membudayakan untuk menulis. Lagi pula, tugas berbentuk file sangat rawan untuk dipalsukan. Yang keempat, masih menyangkut dengan teknologi, yakni fenomena belajar dari rumah melalui aplikasi video live seperti Zoom dan Google Meet. Fenomena ini biasanya disebut dengan pembelajaran daring. Hal ini mulai diberlakukan sejak pandemi COVID-19, sehingga memudahkan proses pendidikan. Dan hingga kini metode belajar dari rumah melalui aplikasi video live ini masih digunakan. Apabila ada halangan yang mengharuskan peserta didik ke sekolah atau ke kampus. Yang kelima, dihapuskannya kekerasan oleh pendidik kepada siswa. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Pasal ini merupakan bentuk perubahan sosial, di mana pada zaman dahulu kekerasan pada peserta didik marak terjadi dan bahkan menggunakan alat-alat secara fisik. Namun, walaupun sudah dihapus, sekarang masih ada kabar tentang kekerasan pada siswa, walaupun tidak banyak. Selanjutnya, yang keenam atau yang terakhir, yaitu fenomena penggunaan baju batik setiap hari Rabu dan Kamis, yang merupakan anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini merupakan bentuk pelestarian dan kebudayaan pada budaya warisan Indonesia. Nah, penggunaan baju batik ini mulai ditetapkan sekarang. Pada zaman dulu hanya ada 2 pakaian seragam, yaitu seragam merah putih, putih biru, putih abu, dan seragam pramuka. Pembahasan kelima, gap yang terjadi antara keduanya. Yang pertama, fenomena media pembelajaran melalui link YouTube, yang dimana banyak guru dan dosen yang mempermudah proses pembelajaran dengan membagikan link YouTube yang berisi video pembelajaran kepada peserta didiknya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah peserta didik mengakses pembelajaran dan dapat diulang-ulang. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan pendidikan ideal? Idealnya, media pembelajaran yang diberikan oleh pendidik harus interaktif dan 2 arah, agar peserta didik lebih paham akan suatu pelajaran. Ibnu Khaldun mendorong kepada penggunaan alat-alat peraga, karena anak pada waktu mulai belajar, permulaannya lemah dalam memahami dan kurang dalam daya pengamatannya. Sehingga, menurut Ibnu Khaldun, idealnya sebuah media pembelajaran itu tidak hanya dengan satu arah, namun perlu adanya hubungan timbal balik antara guru dan adanya alat peraga yang membantu. Yang kedua, fenomena sistem pengumpulan tugas di LMS atau website kampus. Atas kecanggihan teknologi, membuat metode pengumpulan tugas yang dahulunya dikumpulkan manual kepada dosen, kini dipermudah dengan pengumpulan di website atau LMS kampus. Sayangnya, dengan sistem pengumpulan tugas ini menyebabkan kekurangan, di mana pengumpulan tugas secara online ini dapat terhambat di bagian koneksi internet buruk dan website yang error, sehingga banyak siswa dan mahasiswa yang memiliki keluhan akan jaringan buruk dan errornya website pengumpulan. Maka diperlukan pengoptimalan jaringan. Guru ideal adalah guru yang mempunyai 4 kompetensi dalam menjalankan profesinya. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman pada peserta didik, perencanaan dan perjalanan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Guru yang ideal akan mampu mewujudkan pendidikan yang ideal pula, sehingga guru harus mampu mengatasi atau mencari solusi lain dari gangguan yang muncul pada koneksi internet buruk. Yang ketiga, yakni bentuk tugas yang dikumpulkan tidak lagi melalui media kertas, melainkan telah beralih untuk tugas berbentuk file Word, PowerPoint,
Excel, dan berbagai media tugas lainnya. Akan tetapi, tugas berbentuk file ini sangat rawan untuk dipalsukan. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya isu plagiarisme. Idealnya, bahwa siswa harus berupaya dalam menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dengan kata lain, seorang siswa harus mampu mengerjakan tugasnya dengan benar. Menurut Johann Locke, mengemukakan bahwa pendidikan karakter itu penting, dan nilai-nilai pendidikan karakter. Salah satunya kejujuran harus terus dikembangkan. Fenomena yang keempat yakni belajar dari rumah melalui aplikasi video live seperti Zoom dan Google Meet, di mana fenomena ini pasti menggunakan keahlian. Padahal, idealnya, guru itu harus mempunyai 4 kompetensi. Salah satunya kompetensi pedagogik, di mana kompetensi pedagogik itu guru harus melaksanakan pelaksanaan pembelajaran, di mana guru harus menguasai pelaksanaan atau mengusahakan pembelajaran bagaimanapun caranya. Yang kelima, fenomena dihapuskannya kekerasan oleh pendidik pada siswa. Padahal, pada pendidikan, idealnya seorang pendidik itu memang tidak boleh melakukan kekerasan pada siswa, sekalipun tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Pendidikan yang ideal menurut Rabindranatha yaitu pendidikan yang humanis serta memberikan kebebasan dan cinta bagi peserta didik. Guru harus memiliki peran untuk merawat peserta didik tanpa melakukan intervensi atau memaksanya. Yang keenam adalah fenomena penggunaan baju batik setiap hari Rabu dan Kamis. Namun, masih ada beberapa sekolah yang tidak mengindahkan anjuran ini. Idealnya, Johann Locke mengemukakan bahwa pendidikan karakter itu penting, dan pendidikan karakter itu mencakup sikap cinta akan tanah air. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.